Oke, baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini Mister akan membahas materi untuk kelas 3 SD. Namun sebelumnya, alangkah baiknya mari kita buka pembelajaran kali ini dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga materi kali ini bisa sampaikan dengan lancar dan semoga kalian pun dapat memahaminya. Oke, baik, mari kita mulai. Nah, untuk pertemuan kali ini materi PJOK kelas 3 adalah mengenai sepak takraw. Mungkin di antara adik-adik semua ada yang sudah pernah dengar, melihat, atau menonton di televisi ataupun dimanapun, atau bahkan mungkin secara langsung. Apa sih olahraga sepak takraw? Dari kata-katanya ada kata sepak berarti menggunakan kaki, betul ya? Oke, biar lebih jelas sekarang Mister akan bahas seperti apa permainan atau olahraga sepak takraw. Dari pengertiannya, sepak takraw itu adalah jenis olahraga campuran dari sepak bola dan bola voli menggunakan bola yang terbuat dari rotan dan pemainnya tidak boleh menyentuh bola dengan tangan. Oke, dari sini udah jelas ya, dari pengertian sudah sangat jelas. Jadi olahraga ini sama seperti olahraga voli dan sepak bola. Oke, kalau dari sepak bola persamaannya yaitu ditendang. Kalau dari permainan bola voli persamaannya itu menggunakan net atau jaring net yang di tengah lapang. Itu kenapa disebut dengan campuran antara sepak bola dan bola voli. Nah, terus bolanya sama-sama menggunakan bola, namun bedanya ini terbuat dari rotan, akar rotan ya. Itu bedanya. Nah, bedanya apa lagi? Nah, karena ini menggunakan kaki, permainannya yang tidak boleh itu menggunakan tangan. Jadi tidak boleh menggunakan tangan. Kalau bola voli kan boleh menggunakan tangan. Tapi untuk sepak takraw dilarang menggunakan tangan. Itu pelanggaran kalau menggunakan tangan. Paham ya? Terus bagaimana? Ya pakai kaki, dan selain kaki pun misalkan pakai kepala bisa nggak? Bisa. Pakai apa lagi? Pakai pundak bisa. Pakai lutut bisa. Pokoknya kecuali tangan itu tidak boleh, karena kalau mengenai tangan atau pakai tangan itu pelanggaran. Seperti itu ya. Kan judulnya juga sepak takraw, ada tulisan sepaknya, berarti yang namanya sepak itu menggunakan kaki. Oke, paham ya? Selanjutnya sepak itu kalau dari secara bahasanya itu, pengertian secara bahasanya sepak itu dari bahasa Melayu sebenarnya, artinya itu menendang. Melayu, tahu Melayu ya. Nah, sedangkan takraw itu dari bahasa Thailand yang artinya bola anyaman. Nah, jadi awalnya itu sebenarnya bukan sepak takraw ya. Awalnya itu adalah sepak raga nih kalau dilihat dari sejarah. Kalau dari sejarah ini awalnya itu nama olahraga ini adalah sepak raga karena berasal dari kerajaan-kerajaan Melayu atau Kesultanan Melayu pada zaman dahulu kala ya. Itu cuman ketika diresmikan olahraga ini masuk dalam beberapa perlombaan atau pertandingan dunia, baru ini diresmikan namanya itu adalah
sepak takraw seperti itu. Nah, ini kalau dari sejarahnya itu bahwa olahraga ini berasal dari Kesultanan atau pada zaman Kesultanan atau Kerajaan Melayu. Itu kalau zaman dulu kan masih disebut dengan kerajaan. Dan awal mulanya, Mister ulangi ya, nama sepak takraw itu dahulu kala disebut dengan sepak raga. Itu ini diambil dari bahasa Melayu. Jadi kalau Melayu itu ada campuran Indonesianya ya, seperti itu. Oke. Nah, untuk pemain sepak takraw ada berapa orang? Dalam satu regu itu pemainnya terdiri dari 3 pemain atau 3 orang. Ya, posisinya bisa lihat di gambar. Di sebelah pojok kiri 1, pojok kanan 1. Itu posisinya di depan atau dekat net. Ya, kemudian di tengah posisi paling belakang 1 lagi. Jadi berbentuk segitiga terbalik ya, seperti itu. Itu pemainnya. Mister ulangi, jumlah pemain dalam sepak takraw ada 3 orang. Oke, paham ya? Bisa lihat di gambar. Itu dalam satu regu. Oke, lanjut. Untuk peralatannya apa saja, Mister? Jadi bola sepak takraw itu terbuat dari pohon rotan atau akar rotan. Nah, bisa lihat gambarnya di sini. Ini akar rotannya sudah dianyam, ya, dianyam, dibentuk atau dirangkai menjadi bola seperti itu. Ini kalau ditendang nggak sakit, itu soalnya kan di tengahnya itu kosong, jadi ada hawa, jadi nggak ada udara atau ada udara masuk keluar, jadi nggak sakit kalau ditendang seperti itu. Nah, ini bolanya ya. Jadi peralatan itu yang pertama ada bola. Bolanya terbuat dari akar pohon rotan. Kemudian selain bola, karena ini menyerupai permainan voli, nah maka ada yang namanya jaring net. Ya, jaring net ini garis pembatas antara pemain kita sama pemain lawan. Seperti itu. Jadi tengah-tengahnya dibatasi dengan jaring net. Nah, ini bisa dilihat gambar dan bolanya ada di sini. Seperti itu ya. Nah, kemudian untuk lapangannya. Lapangan sepak takraw itu berbentuk persegi panjang. Nah, persegi panjang seperti ini bisa dilihat juga ya. Dan panjangnya itu berukuran 13,40 meter. Lumayan panjang ya, dan lebarnya 6,10 meter. Kemudian tinggi netnya atau jaring netnya itu sekitar 1,55 meter. 1,55 meter. Nah, ini untuk ukuran lapangan sepak bola takraw. Dan bentuk posisinya juga cuman dibuletin untuk posisi si pemain. Ini pas awalnya ya, ada tengah 1, 3, yang tengah 1, yang paling belakang, kemudian 2 lagi di depan, kiri kanan dekat net ya. Nah itu. Tapi kalau sudah main tetap aja ada yang pindah posisi, ada yang giliran ke kanan, ada yang giliran ke kiri gitu. Gimana datangnya bola saja, seperti itu. Terus cara memainkannya gimana, Mister? Atau bentuk permainannya seperti apa, Mister? Aturan-aturannya kayak gimana, Mister? Nah, itu belum saatnya Mister jelaskan. Sekarang Mister hanya mengenalkan secara dasarnya terlebih dahulu seperti apa permainan olahraga sepak takraw. Nah, itulah materi kali ini yang bisa Mister sampaikan. Semoga materinya bisa dipahami oleh kalian semua. Karena alhamdulillah pertemuan kali ini sudah selesai, sudah Mister sampaikan. Nanti ada tugas worksheet dari Mister. Kerjakan lembar kerjanya yang sudah dibagikan, silahkan kerjakan. Dan worksheetnya itu berupa TTS
atau teka-teki silang. Jadi ada pertanyaan yang jawabannya itu ditulis di dalam kolom teka-teki tersebut, dalam kolom yang kosong. Nah, di antara jawaban tersebut itu berhubungan, nanti bakal nyambung dengan jawaban nomor selanjutnya ya. Jadi antara huruf pertama atau huruf tengah atau huruf akhir itu ada kaitannya. Bisa dilihat seperti apa gambarnya dulu ya, atau lembar kerjanya ya. Itu jadi mudah lah dan tidak banyak juga soalnya. Oke, semoga kalian bisa mengerjakannya dan semoga materi yang sudah Mister sampaikan bisa paham. Oke, sekian, terima kasih penjelasannya dari Mister. Mister tutup dulu dengan membaca hamdalah bersama alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih, sampai jumpa lagi di pertemuan selanjutnya. Mister tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.